RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Masih samar namun terlihat semakin jelas fakta dibalik kisruh dugaan hubungan gelap yang dijalin antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan seorang mantan model bernama Lisa Mariana perlahan mulai tersingkap satu persatu. Pasalnya, pihak Lisa Mariana akhirnya muncul juga ke hadapan masyarakat lewat konferensi pers kuasa hukumnya yang diselenggarakan tanggal 5 April 2025 silam. Dan pada kesempatan itu, John Boy Nababan selaku kuasa hukum Lisa lantas membongkar cerita-cerita baru di balik pertemuan Lisa dan sang mantan gubernur. Selain itu, pihak Lisa pun menegaskan pula jika kisruh ini tidak ada kaitannya dengan isu politik apapun. Dan kemunculan sang klien murni didasari oleh rasa kecewa terhadap Ridwan Kamil yang diduga melanggar surat perjanjian. Padahal surat perjanjian itu diduga memiliki kekuatan hukum dan peraturan negara. Lantas mungkinkah surat itu akan dibuka ke publik oleh Lisa Mariana? Serta benarkah pula bila sejak awal Ridwan Kamil sudah mengakui jika anak yang dikandung Lisa 4 tahun yang lalu merupakan buah dari cinta terlarang mereka berdua? Perjanjiannya akan menafkahi sampai anak saya ini kuliah gitu, dan itu ada kok, saya tanda tangan kok, ada di surat yang perjanjian. Kalau bukti hanya pihak sana yang punya bukti tanda tangan itu. Oh, kenapa kakak tidak? Suratnya hanya mereka sepihak. Tapi kalau bukti chat saya ada semua begitu. Kalau bicara kita perjanjian ataupun misalnya perjanjian hitam di atas putih, emang ini lagi transaksi jual beli rumah ataupun kendaraan ataupun hal yang lain. Ini kan tiada, ini kan masalah hubungan. Nih, saya tanya kepada rekan-rekan kawan-kawan nih, ketika masalah hubungan pribadi kalian, apakah ada perjanjian? Pasti itu internal kalian pribadi. Masalah komitmen itu tidak dijalankan, itu masalah teknis. Terkait itu, ya kita belum melihat datanya ya. Ya silakan dibuktikan datanya aja. Saya kira gitu aja. Logisnya gini sebentar, logisnya gini. Dia itu kan membiayai, sampai pasca lahiran pun membiayai kok. Kalau orang membiayai seseorang, berarti kan memiliki rasa tanggung jawab. Jadi kita nggak mau berstatement, biar aja fakta yang membuktikan secara hukum gitu loh. Jadi ini kan sebenarnya akan sebuah kesimpang siuran ini semua akan berakhir nanti di pembuktian material gitu loh. Jadi komunikasi mereka ini selama ini terjalin ya melalui Telegram. Klien kami itu dengan RK menjalin komunikasi itu yang awal itu pada bulan Mei 2021. Kalau untuk bulan saya lupa. Ya. Gitu. Jelasnya mungkin awal 2021 itu sudah gitu. Pertemuan klien kami dengan RK pada bulan Juni 2021 di Hotel Windham Palembang. Itu pertemuannya. Klien kami itu dengan RK di sana bertemu selama 3 hari ya. 3 hari menginap di sana. Setelah pertemuan 3 hari tersebut, komunikasi klien kami dengan RK itu berjalan dengan intens, dan di situ juga selama 2 minggu kurang ya, 2 minggu setelah komunikasi itu, klien kami itu mengabarkan bahwa dia sedang hamil, mengandung. RK itu membiayai biaya dari pasca kelahiran sampai lahiran, sampai anak itu lahir juga sudah dibiayai oleh RK. Dan 8 bulan terakhir dari hari ini itu kurang lebih udah tidak dibiayai lagi. Makanya klien kami meluap ini ke media. 2 minggu setelah memberitahukan ke RK bahwa si Lisa hamil, itu RK sudah mungkin bisa dibilang tidak berkomunikasi. Dalam artian komunikasi itu dilanjutkan oleh ajudannya. Ya, baik itu ya ada orang-orang keseruhannya lah. Pak RK sudah menjawab dan sudah membantah
secara tegas. Jadi saya tidak perlu ulang lagi, Pak. Karena beliau sudah bantahnya. Adapun misalnya kenapa harus LM itu dia mengupload di sosial media, karena ketidaktahuan dia harus berkomunikasi dengan siapa. Akhirnya emang kehilapan dia harus menaruh di sosial media. Bukan berarti untuk ada misi untuk menghancurkan RK ataupun yang lain. Tapi emang karena kehilapan dia ya, karena dia bingung harus komunikasi sama siapa. Dan ya setelah itu ketika saya bertemu, baru di situ saya bicara sebagai penasihat hukum, baru akhirnya dia mengerti. Tidak ada di sini agenda politik apapun, pure murni hubungan pribadi ke pribadi. Jadi kalau di luar di sana nih karena A, B, C segala macam, RK pun sekarang tidak memegang suatu jabatan yang strategis gitu loh. Menyambung tadi dari Mereka udah kembali sipil gitu loh. kok. Iya, dia sudah Udah menjadi kembali sipil sipil gitu kok. loh. Kalau mau ribut kenapa nggak 2 tahun lalu? Kenapa nggak dari dulu? Pas dia menjabat ya kan, kurang lebih kayak gitulah kalau dari saya. Klien saya ini kan bukan Dia pekerja kok. apa ya, saya bilang sebelumnya dia juga punya profesi sendiri. Jadi bukan dari saat momen ini dia mengambil keuntungan. Kalau dia emang niat jahat untuk mengambil momen, kenapa nggak dari dulu ketika beliau masih posisinya menjadi pejabat negara, Iya. ataupun ketika pas pada saat momen dari pilkada dihantam di situ bisa kan? Tapi tidak. Ini murni permasalahan pribadi dan komitmen sebagai laki-laki, bagaimana pada saat kamu bicara dan selesaikan, itu aja. Tegas, pihak kuasa hukum Lisa Mariana menegaskan bahwa kemunculan sang klien ke hadapan publik tak sama sekali berbau politik. Apalagi dalam kesempatan itu, pihak kuasa hukum dengan rinci menjabarkan kronologis perkenalan mereka berdua. Mulai dari awal dijalinnya komunikasi lewat media sosial hingga dugaan pertemuan perdana mereka di sebuah hotel. Namun yang menjadi sorotan masyarakat luas adalah jarak tanggal kelahiran buah hati Lisa dan pertemuan mereka. Pasalnya, bila benar anak Lisa adalah darah daging dari Ridwan Kamil, jarak kehamilan dengan pertemuan disebut terlalu dekat untuk sebuah kehamilan normal. Belum lagi wacana dilakukannya tes DNA hingga detik ini masih belum juga terrealisasi dengan pasti. Lantas, seperti apa tanggapan pihak Lisa Mariana terkait tantangan tes DNA? Serta bagaimanakah pula pihak kuasa hukum Lisa menanggapi pertanyaan besar warganet tentang jarak antara kehamilan dan pertemuan dengan Ridwan Kamil yang terhitung tidak sampai 9 bulan? Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 40 minggu, lebih cepat. Lebih cepat. Ya itu, ya dia kan ngomong, itu pendapat dia. Tapi kita sendiri sudah bantah itu. Jadi kita nggak perlu memperpanjang lagi, karena kan namanya pendapat, ya kita tinggal buktikan saja, kira-kira begitu. Ya semua bebas untuk memberikan opini. Siapapun bisa memberikan opini. Tapi kan kita berbicara di sini kan berdasarkan fakta. Itu aja. Dalam sendiri berarti punya bukti untuk Ya pasti dong. Ketika kita di sini berani press conference di sini semua dengan rekan-rekan wartawan, nggak mungkin kita cuman di sini cuman cerita halu dan hal yang lain. Pasti kita menyebut taktik bahwa ya ini kan suatu aib yang mereka pribadi sebenarnya kan. Dan pasti ada bukti yang kita pegang. Itu aja. Saya sedang nunggu banget. Tapi dari pihak sananya belum. Jadi kalau misalkan ada statement yang bilang saya mengulur tes DNA itu bohong. Enggak. Tes DNA bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan,
maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Kalau bicara tes DNA kan semua ada proseduralnya. Semua kan ada bukan kayak kita tes DNA terus langsung segampang kayak kita mau cek kesehatan yang lain kan, ataupun apapun itu. Ada proseduralnya semua. Ya ada langkah-langkah hukum yang harus dijalankan ya. Selama itu prosesnya berjalan dengan sesuai prosedur hukum, ya ayo. Karena kan sebenarnya gini loh, ini kan bukan konsumsi publik sebenarnya. Aib yang mereka pribadi gitu. Cuman ya karena mungkin beliau adalah mantan pejabat publik, termasuk dengan LM, ya sudah, emang keadaannya begini ya. Ya ayo, semua masing-masing bisa melakukan langkah hukum, itu aja sih. Sebenarnya gini, kami itu menyambut itikat baik sebetulnya. Ya dalam artian bahwa namanya upaya hukum itu semua orang Indonesia ini berhak ya, maksudnya mau lakuin upaya hukum perdata, pidana itu semua punya hak. Cuman yang kita mau buktikan di sini adalah bahwa statement yang di sosial media itu simpang siur. Dan sini baru ada kesempatan yang baik juga, baru kita bisa utarakan fakta-fakta yang ada di kita. Sama kalau misalkan dari sebelah bilang statement dia punya bukti, kita juga lebih banyak bukti kita. Banyak. Yang akan kita beberkan di upaya hukum. Kita ada bukti otentik. Bukti otentik. Ketika sampai pada titik dua-duanya mau melakukan tes DNA, apa yang terjadi secara implisit? Yang sekaligus secara eksplisit. Nah, secara implisit adalah yang terjadi adalah sebenarnya mereka sudah melakukan hubungan. Begitu. Kalau dua-duanya, ayo tes DNA, tes DNA, itu artinya sudah terjadi hubungan yang biasa disebut sebagai hubungan orang dewasa. Itu sudah terjadi ini, hubungan secara orang dewasa. Tinggal menentukan anak siapa ini, apakah benar ini adalah anak kandung atau ini adalah anak orang lain, begitu. Tapi dengan kedua-duanya mau melakukan tes DNA, itu artinya dua-duanya sudah paham bahwasanya dengan maunya tes DNA berarti memang faktanya sudah terjadi hubungan antar keduanya. Tinggal apakah ini benihnya saya, apakah benih ini orang lain, kan begitu bahasa yang akan melakukan tes DNA. Ada harapan di situ dalam tes DNA. Satu sisi si pihak wanitanya harapannya adalah ini benar anaknya Ridwan Kamil. Di sisi lain Ridwan Kamil mungkin berharap kepastian bahwasanya bisa jadi ini bukan anaknya dia, sehingga dia lepas dari segala tuntutan-tuntutan pengakuan anak, memberi nafkah anak atau segala hal yang terkait dengan anak. Sementara itu, ditunjuknya John Boy Nababan sebagai kuasa hukum memang tidak lepas dari kisah drama perseteruan Lisa Mariana dengan mantan rekan kerjanya, yakni Ayu Aulia. Ya, seperti diketahui, keduanya belakangan ini memang bak tidak ada habisnya bertukar cerca lewat media sosial. Berbagai macam hina hingga tudingan miring terus-menerus mereka lontarkan terhadap satu sama lain. Mirisnya, hal itu disinyalir akan berbuntut panjang sampai ke jalur hukum. Pasalnya, Ayu disebut-sebut akan segera membuat laporan terhadap Lisa atas tudingan penyebaran fitnah. Miris memang apa yang saat ini terjadi. Bermula dengan kisruh dugaan hubungan gelap, kini bergulir liar sampai kemana-mana. Namun yang pasti, pihak Lisa Mariana mengaku siap untuk menghadapi apapun langkah hukum yang akan diambil oleh Ayu Aulia. Pak Ayu, kabarnya hari ini akan melaporkan juga nih Lisa. Mungkin dalam kasus apa, Pak? Fitnah ya? Fitnah itu apa, Pak? Yang telah dilakukan oleh beliau? Belum bisa aku spill karena masih dalam LP. Silakan aja, semua kedua belah pihak itu silakan melakukan upaya hukum masing-masing. Tapi kita nggak konsen ke situ sih, Gitu. karena bukan materi. Yang jelas ya kalau bicara hukum, ya masing-masing kita pasti akan mengambil dari tim ini akan mengambil langkah hukum yang pasti ke depannya. Udah males banget Hayati membahas si Tukiem ya. Si Tukiem ya, Siti Subasa Tukiem udah males dibahas karena apa? Karena Hayati habis beres-beres kamar Hayati karena keponakan Hayati sedang bermain ya di kamar Hayati ya. Tapi kenapa dia mengganggu? Sedangkan preskon aja saya tidak terima hari ini. Oke.
We will see. Terima kasih loh sudah banyak memberikan bukti-bukti baru, dan kebodohan kamu tentang undang-undang ITE. Terima kasih. Oh enggak lah, itu kalau itu sih internal mereka yang pribadi tahu. Mungkin kan gila, kalau ada pun yang lain A, B, C, D sampai Z, ya kalau udah konsumsi publik kan ada momen mereka mungkin dia lagi down, lagi mereka harus berbicara untuk lebih dikenal, ya mungkin momen tersebut dimasukin lah kalau itu. Kalau emang benar dia tolong dipertanggungjawabkan. Kalau enggak, ya kita akan mengambil langkah hukum yang lebih tajam buat dia. Saya nggak perlu cari panggung, saya udah enak hidup tenang-tenang, nggak perlu ada wartawan kan dari kemarin juga kalian tahu. Emang saya buat apa dari kemarin, nggak ada kan? Ini karena murni ada di situ tuh tertulis 4 orang mengintimidasi sampai ibunya stroke lah, inilah itulah. Jelas saya di situ tergerak hati saya bahwasannya itu tidak benar. Kenapa? Saya di sini hanya mau kebenaran terjadi, tidak ada perselingkuhan. Kenapa di sini kok malah makin menjadi-jadi? Justru yang cari panggung harusnya tanya kepada diri dia. Kenapa dia tidak mau preskon? Harusnya dia dong yang preskon, bukan saya. Coba, saya tanya kepada kalian, bener gak? Yang harusnya preskon siapa? Saya atau dia? Dia dong, bukan saya. Tapi dia gak mau preskon kan? Tapi kenapa di sosial medianya terus cuap. Kenapa cuma berani di sosial media aja? Preskon dong, kalau berani. Kalau memang benar, semua itu by data. Gitu aja sih, terima kasih. Kalau sampai ini melebar kemana-mana kan bukan dari statement Lisa sendiri. Mungkin kan namanya manusia kan pasti ada musuh, ada yang benci. Ya mungkin ada momen pas di sini dia menyebarluaskan. Ya itu dosa dari mereka masing-masing lah. Ya kan? Ketika dia punya teman dekat dulu seperti apa, ya itulah. Jadi kalau itu sih yang penting selama klien saya tidak pernah buka statement, ketika saya mulai dari menandatangani kuasa ataupun dia konsultasi sama saya suruh dia untuk mengikuti aturan saya dan dia mengikutinya, sudah. Jadi adapun di luar yang bla bla ABCD itu ya saya nggak tahu. Semua orang bisa berpendapat, semua orang bisa menilai. Apalagi kan sekarang kita zamannya digital nih kan. Semua bisa speak up, tapi kadang nggak tahu aturan dia untuk berbicara dalam porsi seperti apa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.